Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elden Dasanlangi dengan NIM S1S1240032. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai tugas saya dari mata kuliah Etika Profesi. Nah, di sini saya itu mendapatkan 4 soal, kemudian saya juga menjawab soal-soal tersebut satu kali di bagian sini. Jadi saya akan mempresentasikan jawaban-jawaban yang saya berikan untuk menjawab soal-soal eh, tersebut. Nah, untuk soal-soalnya itu ada 4. Yang pertama itu soalnya, yang di mana dia baca artikel berikut. Nah, ini untuk linknya. Linknya itu akan mengarahkan kita pada link ini, link berita yang di mana beritanya itu berjudul 70.000 data KTP bocor di internet, pelakunya masih misteri. Untuk penulisnya itu dari CNBC Indonesia. Oke? Lanjut, jelaskan isu pelanggaran ITE yang terjadi pada artikel tersebut. Berikan alasan Anda apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku dibenarkan atau tidak dibenarkan. Kemudian untuk soal kedua, berisi soal seperti ini. Analisis potensi konflik antara kepatuhan terhadap UU ITE dan prinsip etika profesional TI dalam konteks kebebasan berekspresi. Soal yang ketiga berisi seperti ini. Jelaskan terkait UU ITE di berbagai belahan negara, minimal 3 negara. Berikan perbedaannya dengan UU ITE di Indonesia. Dan untuk soal yang terakhir itu seperti ini. Sebutkan pelanggaran ITE apa yang pernah kalian lakukan. Oke, kita masuk ke bagian jawabannya yang dimana berdasarkan soal-soal yang dipaparkan di atas, berikut merupakan hasil analisis serta penjelasan untuk masing-masing soal yang diberikan. Yang pertama ialah untuk yang soal pertama, saya itu melakukan 3 tahap, yaitu pertama meringkas isi artikelnya, kemudian menganalisis pelanggaran UU ITE yang dilakukan di artikel tersebut, dan yang terakhir ialah analisis apakah tindakan pelaku itu dapat dibenarkan atau tidak. Nah, menurut artikel yang tadi kita buka yang di sini, yang ditulis oleh CNBC Indonesia, nah, pada artikel tersebut dipaparkan sebuah kasus pembobolan dan pencurian data yang dilakukan oleh seorang hacker anonim kepada perusahaan Discord, khususnya di bidang customer service yang disingkat dengan CS. Kejadian ini terjadi pada tanggal 3 Oktober 2025. Dengan data yang dicuri itu meliputi 70.000 data KTP yang mana digunakan oleh perusahaan untuk memastikan usia pengguna Discord saat itu. Hacker juga mengantongi detail akun Discord pengguna meliputi username, alamat email, detail kontak, informasi penagihan, dan seterusnya, atau dan sebagainya. Nah, walaupun begitu, ada perbedaan klaim data yang dicuri, yang dimana pihak Discord itu mengatakan bahwa data yang dicuri itu hanya sebagian kecil dari data perusahaan yang ada, berbanding terbalik dengan klaim pihak hacker yang menyatakan bahwa mereka mengantongi sekitar 1,5 terabyte data perusahaan. Selain terjadi pencurian data, terjadi juga pengancaman yang dimana pihak hacker menghubungi perusahaan Discord untuk menuntut sejumlah uang yang tidak dipublikasikan jumlah pastinya, dengan ancaman bahwa jika pihak Discord tidak memenuhi tuntutan tersebut, data perusahaan yang mereka kantongi akan dirilis ke publik. Namun, pihak Discord memilih untuk mengajukan ancaman tersebut dan tidak memenuhi tuntutan mereka. Oke, itu untuk ringkasan sedikit dari isi artikel yang kita miliki. Nah, lanjut ke bagian atau tahapan analisis pelanggaran UU ITE, yang dimana pelanggaran UU ITE pada artikel tersebut ada beberapa aturan yang dilanggar oleh pihak hacker menurut UU UTE Indonesia, ITE di Indonesia. UU ini singkatan dari Undang-Undang ITE di Indonesia. Aturan yang dilanggar meliputi pengaksesan data di perusahaan secara ilegal, pencurian dan pemindahan data, serta pemerasan digital. Kemudian lanjut di bagian pengaksesan data perusahaan secara ilegal tercatat di Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 3 yang dimana menyatakan atau melarang setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara menjebol sistem pengamanan. Ini untuk pasal atau pasal yang bisa kita ambil di undang-undangnya yang dimana dia itu merangkum hal ini begitu, merangkum aturan ini begitu.
Kemudian aturan yang kedua yaitu pencurian dan pemindahan data itu tercatat dalam Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 2, yang dimana dia mengatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan atau mentransfer informasi atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ini maksudnya itu dia melarang begitu, melarang adanya pemindahan dokumen. Nah, yang dimana kalau misalnya di artikel tadi, si hacker kan itu dia mengantongi 1,5 terabyte data perusahaan yang seperti yang diklaimnya seperti itu. Nah, itu terjadi ada pemindahan data dari yang data sistem perusahaan ke eh, komputer pribadi milik si hacker. Nah, untuk yang pengaksesan data secara ilegal itu kan dia itu mengakses ya data perusahaannya. Nah, untuk mengakses data perusahaan, seperti itu kan membutuhkan, kemampuan kemampuan yang memang harus ada begitu, kemampuan hack. Yang di mana kemampuan hack ini akan melewati atau menjebol sebuah sistem keamanan yang dibuat oleh dibuat oleh perusahaan Discord-nya begitu. Jadi ada pembobolan sistem pengamanan dan hal ini tercatat dalam aturan undang-undang. Oke, untuk yang ketiga yaitu pemerasan digital tercatat dalam UU ITE pasal 27B ayat 2 yang dimana dia itu mengatakan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sebuah informasi atau dokumen elektronik demi menguntungkan dirinya sendiri. Nah, untuk pada artikel yang tadi kita baca itu terjadi apa ya? Pihak hacker itu dia menuntut Discord untuk memberikan sejumlah uang. Akhirnya kan, untuk perusahaan Discord-nya atau di artikelnya itu tidak menyebutkan berapa banyak uang yang diminta oleh si pihak hacker. Yang dimana kalau misalnya tidak diberikan dari pihak Discord, si hacker ini akan merilis atau mempublikasikan atau membagikan data yang dia dapat itu ke publik, begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita baca lagi tadi itu, si pihak Discord-nya itu tidak, dia memilih mengacukan dan dia itu tidak memenuhi tuntutan mereka. Berarti tidak ada pihak Discord itu memilih untuk tidak memberikan uang ke pihak hackernya sendiri gitu. Oke, untuk lanjut di bagian tahap ketiga yaitu analisis apakah tindakan pelaku dapat dibenarkan. Nah, kalau misalnya kita lihat dan melihat jawaban saya begitu, nah untuk tindakan pelaku ini tidak dapat dibenarkan. Karena kalau misalnya kita lihat dia itu pelaku itu melanggar dari sisi hukum dan dari sisi moral. Nah, dari sisi hukum, mereka itu telah melakukan pelanggaran berlapis, yang dimana dia itu sudah melanggar 3 pasal. Nah, pasal-pasal yang dilanggar itu di bagian Undang-Undang ITE, yaitu pasal 30 ayat 3, pasal 32 ayat 2, dan pasal 27B ayat 2. Sedangkan dari sisi etika atau dari sisi moral, tindakan pengaksesan dan pencurian data perusahaan Discord itu merupakan perbuatan yang melanggar moral, karena hitungannya kan sudah mencuri. Nah, dan pencurian ini juga menyebabkan kerugian begitu, kerugian bagi banyak pihak. Nah, pihak yang mengalami kerugian atau pihak yang terdampak atas pencurian ini adalah perusahaan Discord dan publik yang dimana publik yang dimaksud sini adalah publik atau individu yang dicuri datanya begitu. Nah, untuk pihak perusahaan, kerugian yang dialami oleh mereka itu adalah kerugian finansial dan kerugian nama begitu, nama mereka kayak turun gitu. Nah, untuk perusahaan secara finansial, nah bisa jadi investor yang mendengar kabar ini itu akan meragukan mereka begitu, meragukan perusahaan ini, yang dimana mereka meragukan dari sistem keamanan data perusahaannya. Kalau misalnya sistem perusahaannya itu tidak beres atau tidak tidak aman, untuk apa kita menginvest atau memberikan uang kepada mereka begitu. Jadi investornya bisa-bisa mereka itu menarik investnya ke perusahaan ini. Jadi mereka itu perusahaan Discord ini bisa-bisa mereka mengalami kerugian finansial karena ada investor yang menarik investasi mereka dari perusahaan ini. Jadi ada kerugian finansial. Kemudian lanjut di Eee, bagian atau pihak dari individu yang dicuri datanya, yang di mana data-data yang dicuri itu kan, data KTP ya, data KTP yang di mana itu dia merangkum data-data pribadi dari seorang individu begitu. Nah, data-data pribadi ini kalau misalnya disalahgunakan, apalagi disalahgunakan seperti contohnya dibawa ke pinjol, ini akan bisa diterima begitu karena dia kan menyangkut KTP begitu, data-data KTP dari setiap individu. Nah, kalau misalnya disalahgunakan, ini akan sangat merugikan bagi individu yang dicuri datanya, seperti itu.
Oke, kita masuk ke soal yang kedua, yang di mana tadi soal kedua itu mengatakan bahwa analisis potensi konflik antara kepatuhan terhadap Undang-Undang ITE dan prinsip etika profesional TI dalam konteks kebebasan berekspresi. Oke, untuk bagian ini itu saya itu mengambil dari jurnal yang berjudul Tantangan dan Dampak Penerapan Undang-Undang Terhadap Etika Profesi Teknologi Informasi. Nah, jurnal ini itu ditulis oleh Rafaela Christian Zahnareisha pada tahun 2026. Nah, kalau kita mau mengakses jurnalnya, eh, kita bisa langsung buka saja di akademia, yang dimana di sini saya lihat jurnalnya seperti itu, dia dibuka di akademia dan isinya seperti ini untuk jurnalnya. Nah, lanjut yang di mana jurnal ini itu menyebutkan bahwa potensi konflik antara kepatuhan Undang-Undang ITE dan etika profesional TI dalam konteks kebebasan berekspresi dapat dianalisis melalui dua sudut pandang, yaitu akibat, tantangan penerapan hukum, dan dampak penerapan. Jadi itu ditulis di bagian sini, yaitu tantangan penerapan Undang-Undang ITE terhadap etika profesi dan dampak penerapan Undang-Undang ITE terhadap praktik etika profesi TI. Jadi bisa dibuka sendiri seperti itu. Oke, saya jelaskan sedikit yang dimana kalau misalnya dari sisi penerapan hukum, jurnal tersebut mengatakan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi hukum Undang-Undang ITE, khususnya dalam dunia profesi teknologi informasi. Salah satunya ialah pemahaman profesional TI atau teknologi informasi terhadap aspek hukum teknologi informasi. Hal ini dikarenakan banyaknya praktisi yang fokus terhadap atau pada penguasaan teknis namun kurang memahami implikasi hukum dari pekerjaannya. Nah, di sini ada contoh-contoh lain yang kita bisa lihat di jurnalnya, yang dimana dia juga mengatakan bahwa selain itu perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali lebih cepat dibanding regulasi yang ada. Jadi, hal ini juga menyebabkan munculnya celah hukum yang dapat dimanfaatkan secara tidak etis. Tantangan lainnya adalah perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi profesional TI. Jadi ini kayak tantangan-tantangan penerapan Undang-Undang ITE terhadap etika profesi di Indonesia. Oke, lanjut ke dampak atau sisi yang lain, yang dimana sisi yang lain itu adalah sisi dampak penerapan. Nah, jurnal ini mengatakan bahwa penerapan ITE atau Undang-Undang ITE ini memberikan dampak positif dan negatif terhadap etika profesi di Indonesia. Nah, dampak positifnya adalah meningkatkan kesadaran profesional teknologi informasi terhadap pentingnya keamanan data, privasi pengguna, dan tanggung jawab hukum sehingga mereka menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola sistem dan informasi digital. Nah, adapun untuk dampak negatif yang ditimbulkan ialah kekhawatiran berlebihan dalam berinovasi, yang dimana beberapa profesional TI atau teknologi informasi itu merasa ragu untuk mengembangkan teknologi karena takut melanggar aturan hukum yang ada begitu. Nah, kita bisa lihat itu di bagian sini, yang dimana penerapan Undang-Undang ITE juga dapat menimbulkan kekhawatiran berlebihan dalam berinovasi. Beberapa profesional TI atau teknologi informasi merasa ragu untuk mengembangkan teknologi baru karena takut melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan berinovasi agar perkembangan teknologi tetap berjalan dengan baik. Oke. Oke, untuk nomor 2 sudah selesai. Lanjut ke nomor 3. Yang dimana nomor 3 itu pertanyaannya seperti ini ya. Jelaskan terkait Undang-Undang ITE di berbagai belahan negara, minimal 3 negara. Berikan perbedaannya dengan Undang-Undang ITE di Indonesia. Nah, untuk negara-negara yang saya ambil itu ada 3, yaitu Finlandia, kemudian ada Spanyol, dan Swedia. Jadi berikut itu Undang-Undang ITE dari setiap negara eh, yang saya ambil. Oke, pertama itu kita masuk ke negara pertama, yaitu Finlandia, yang dimana di Finlandia aturan yang memuat teknologi dan transaksi elektronik diatur dalam beberapa undang-undang. Adapun aturan yang paling utama dikenal dengan nama Tietoiheiskuntakari, atau yang kita artikan sebagai Information Society Code. Nah,
Untuk pasal khusus yang membahas hal ini itu ada di pasal 136 yang membahas tentang kerahasiaan komunikasi. Pasal ini menyatakan bahwa semua informasi mengenai data komunikasi elektronik yang di mana data komunikasi elektronik, data lalu lintas sistem atau traffic data dan isi dari pesan digital yang bersifat rahasia sehingga penyedia layanan atau pihak ketiga itu dilarang keras menyadap, menyimpan atau memproses data tersebut tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna, kecuali diatur oleh hukum demi keamanan nasional yang sangat mendesak. Nah, apa sih perbedaannya dengan Undang-Undang ITE di Indonesia? Nah, perbedaannya itu ada pada fokus undang-undang yang di mana di Finlandia itu mereka melindungi kerahasiaan dan privasi pengguna layanan digital yang disediakan. Misal kayak mereka itu di sana mereka menggunakan WA. Nah, kalau misalnya mereka menggunakan WA, pihak WA itu tidak bisa mengakses chat-chat yang dilakukan oleh eh, penggunanya atau konsumennya begitu. Jadi yang mengetahui chat itu hanya konsumennya begitu, hanya di konsumen yang melakukan chat begitu, hanya melakukan komunikasi sementara pihak WA itu hanya menyediakan layanannya seperti itu. Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang ITE itu memang berfokus ke larangan penyadapan ilegal dan penyadapan ilegal data milik pengguna. Namun yang membedakan dengan yang di Finlandia itu implementasinya, yang dimana implementasi di Indonesia itu bukannya berfokus pada penyadapan, larangan penyadapan ilegal data milik pengguna, malah digunakan atau malah lebih fokus itu digunakan untuk tuntutan penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi tidak sinkron dengan isi pasal tersebut begitu. Hanya yang digunakan itu kayak mereka itu fokusnya di penghinaan dan pencemaran nama baik begitu. Tapi tidak fokus ke larangan penyadapan seperti itu. Oke, lanjut ke negara kedua, yaitu negara Spanyol. Yang dimana di Spanyol itu memuat teknologi dan transaksi elektronik yang diatur dalam undang-undang yang bernama Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales yang diartikan sebagai undang-undang organik tentang perlindungan data pribadi dan jaminan hak digital yang disingkat dengan LOPDGDD. Nah, untuk pasal yang benar-benar yang memuat si aturan ini itu ada di pasal 88. Yang di mana pasal 88 ini membahas tentang hak dekoneksi digital di lingkungan kerja. Ya, di lingkungan kerja atau bahasa Spanyolnya itu Derecho a la Desconexión Digital en el ámbito laboral. Oke, pasal ini itu menyatakan bahwa terjaminnya hak pekerja atau karyawan untuk tidak merespon pesan, email, telepon, atau komunikasi digital apapun terkait pekerjaan di luar jam kerja resmi, demi menghormati waktu istirahat, liburan, dan privasi kehidupan pribadi, serta keluarga karyawan. Nah, perbedaannya dengan Undang-Undang ITE di Indonesia adalah aturan di Spanyol itu secara spesifik melindungi hak asasi manusia dan kesehatan mental individu di era digital dari eksploitasi dunia kerja. Sedangkan kalau di Indonesia, mereka itu kayak tidak memasukkan secara eksplisit atau tidak mengatur hal-hal ini ke dalam undang-undangnya. Dan kalau misalnya kita lihat itu mereka tidak menjamin hak-hak hak-hak tersebut hak-hak di hak-hak tersebut seperti yang di Spanyol begitu. Kayak tidak ada yang namanya eh, melindungi hak pekerjaannya dari apa ya panggilan kerja di luar jam kerja resminya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia itu mereka lebih berfokus kayak sebagai hukum pidana begitu, hukum pidana untuk mengejar pelanggar konten digital. Jadi tidak ada yang berfokus untuk melindungi hak asasi pekerja seperti itu. Oke, lanjut ke negara ketiga yaitu negara Swedia. Yang di mana di negara Swedia itu aturan yang memuat teknologi dan transaksi elektronik diatur dalam beberapa aturan. Nah, adapun aturan yang paling utama dikenal dengan nama Lag on Electronics Communication, yang diartikan sebagai Electronic Communication Act. Oke. Khususnya dia itu aturannya khusus di bab
di bab 6 pasal 1 yang membahas keamanan layanan dan jaringan. Pasal ini mewajibkan setiap penyelenggara jaringan publik dan penyedia layanan komunikasi elektronik untuk mengambil tindakan teknis dan organisasi yang tepat guna mengamankan layanan mereka dari risiko insiden cyber atau cyber attack seperti itu. Nah, jika terjadi kegagalan sistem yang mengancam privasi, mereka wajib segera melaporkannya kepada otoritas pengawas nasional. Nah, perbedaannya dengan Undang-Undang ITE di Indonesia adalah Swedia itu berfokus menargetkan kewajiban moral dan teknis pada pelaku usaha atau korporasi penyedia sistem. Nah, sehingga kalau misalnya terjadi sebuah cyber attack atau sebuah penyerangan atau hack dari sebuah hacker, yang ditargetkan itu bukanlah hackernya sebagai pelaku, tapi yang ditargetkan adalah perusahaannya. Karena perusahaannya itu tidak melindungi datanya secara maksimal seperti itu. Dan mereka itu akan dianggap apa ya, kesalahan, sebuah hack ini yang dilakukan oleh pihak luar dianggap sebagai kelalaian perusahaan karena mereka tidak menjaga data perusahaannya begitu. Jadi si pelakunya tidak kena masalah, tapi yang kena masalah adalah perusahaannya seperti itu. Nah, kalau misalnya, di Indonesia tuh malah fokus, di Indonesia tuh malah fokus mengejar si pelakunya. Jadi, di Swedia dia fokus ke perusahaannya, kayak, "Kenapa sih kalian nggak jaga data perusahaan kalian?" Seperti itu. Kayak, "Kalian tidak jaga data perusahaannya, kalian di-hack begini karena kelalaian perusahaan kalian sendiri," seperti itu. Sementara di Indonesia tuh mereka fokusnya kejar pelaku, jadi siapa pelakunya itu yang dikejar, seperti itu. Untuk perusahaannya itu tidak kena masalah karena hitungannya kan mereka yang di-hack, begitu. Jadi kayak ada perbedaan sisi pandang yang mana yang salah seperti itu. Oke, lanjut. Kita sudah menjawab yang nomor 3, ada juga perbandingan-perbandingannya dengan yang di Indonesia. Lanjut ke nomor 4, yang di mana nomor 4 itu pertanyaan seperti ini. Sebutkan pelanggaran ITE apa yang pernah kalian lakukan? Nah, secara pribadi pelanggaran ITE yang pernah saya lakukan adalah mengakses sebuah link film film, film yang dimana film itu pada saat itu dia itu baru keluar dan baru tayang di negaranya sendiri begitu, baru keluar dan tayangnya di negara sendiri dan belum tayang di Indonesia. Tapi pada saat itu saya itu mendapatkan link Google Drive dari teman saya dan link Google Drive ini berisi film itu begitu, dan film itu kan sudah tampil di bioskop sana. Berarti otomatis film yang ada di Google Drive ini kan belum disebar begitu. Belum disebar di YouTube atau dimanapun. Berarti otomatis film ini itu bajakan. Karena memang tidak disebar selain di bioskopnya negara itu begitu. Tidak disebar. Dan dia itu hanya tampil di sana dan belum sampai di Indonesia. Nah, saya itu mengakses si link ini dan karena link ini jadi saya itu gimana ya? Saya itu menyimpan juga. Saya itu membuat salinan dari film ini ke Google Drive saya. Jadi saya simpan sendiri begitu. Jadi link ini saya akses, saya ambil filmnya dan saya simpan di Google Drive saya. Nah, setelah saya menyimpannya beberapa saat kemudian, teman lain saya itu meminta link saya ini, link film ini karena dia mau nonton juga. Jadi saya membagikan membagikanlah link yang dikirim ke teman saya ke teman saya yang ini begitu. Saya bagikan lagi linknya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi hukum, saya itu sudah melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dimana aturan yang saya langgar itu ada di pasal 32 ayat 2 yang dimana dia itu melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan atau mentransfer informasi atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Nah, saya itu kan tadi melakukan sebuah pengkopian begitu. Saya memindahkan datanya itu dari drive yang dikirimkan teman saya ke drive saya sendiri. Itu sudah kayak mentransfer informasi begitu, mentransfer informasi kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, yang dimana itu adalah saya. Jadi saya itu menyimpannya di Google Drive pribadi saya. Kemudian saya juga membagikan si link ini kepada orang lain seperti itu. Jadi memang itu adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang saya lakukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan dalam cara penyampaian saya, apalagi saya juga sempat terbata-bata. Saya berterima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.